Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Indra Prawira Negara dari Prodi Sastra Inggris Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hari ini saya akan membahas tentang New Criticism. Mungkin ada yang belum tahu apa itu New Criticism, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah what is New Criticism? New criticism is a way of analyzing literature that started in the early 19th. It focused on looking closely at the text itself rather than the author's background or historical setting. Yang artinya adalah no criticism adalah salah satu cara untuk menganalisa literatur, dan cara ini mulai digunakan pada tahun 1900-an. Cara ini berfokus hanya pada teksnya saja daripada latar belakang autor atau sejarah literatur tersebut. Yang selanjutnya adalah background and history. New criticism became popular in the 1920s through the 1950s. It was a reaction against older style of criticism that focused too much on the author's life or the historical period of the work. New criticism mulai terkenal pada tahun 1920-an sampai 1950. Ini adalah cara yang dibuat untuk melawan gaya lama criticism yang terlalu berfokus pada kehidupan autor dan sejarah karya tersebut. Selanjutnya adalah the text stands alone. New criticism believes that a piece of writing should be studied by itself, without relying on outside information. They think everything needed to understand the work is already there in the text. New criticism percaya bahwa kita tidak perlu lagi untuk memperdulikan informasi yang ada di luar teks, karena informasi yang kita butuhkan sudah semuanya ada di dalam teks tersebut. Yang selanjutnya adalah close reading. This is the main technique. In new criticism, it involves paying close attention to details like word choice, image, symbols, and structure in the text to find its deeper meaning. Nah, di new criticism ini ada suatu teknik yang namanya close reading. Teknik ini mengharuskan kita untuk lebih teliti dalam menganalisa detail yang ada di dalam teks, seperti pemilihan kata, gambar, simbol, dan struktur teks. Hal ini dilakukan agar kita bisa lebih paham akan arti dari teks tersebut. Selanjutnya adalah staying objective. No criticism encourages readers to keep their analysis objective, meaning they should let personal feelings or opinions shape their understanding of the text. Nah, no criticism juga mendorong pembaca untuk tetap objektif dalam menganalisa suatu teks. Jangan sampai perasaan atau opini mereka merubah cara paham mereka terhadap teks tersebut. Selanjutnya adalah avoiding mistakes. In interpretation, new criticism warns against two main mistakes. The first one is assuming we know the author's intent, called the intentional fallacy. Two, basing our interpretation on our feeling about the text, called the affective fallacy. Nah, di dalam penginterpretasian, new criticism juga mengajarkan untuk menghindari dua kesalahan utama. Yang pertama adalah
So tahu akan apa yang sebenarnya autor atau penulis maksud dalam teks atau literatur tersebut. Yang kedua adalah mendasarkan interpretasi kita keperasaan kita saat membaca teks tersebut. Selanjutnya adalah finding a unified meaning. No criticism believes that every well-written text has one main meaning or theme, which can be discovered by carefully examining its language and structure. Nah, no criticism juga percaya bahwa di setiap tulisan yang bagus pasti terdapat satu arti atau tema yang bisa kita temukan dengan cara menganalisa bahasa dan struktur teks tersebut. Selanjutnya adalah strength and weakness. No criticism is valued for its careful analysis of text, but some argue it ignores important factors like culture, society, and history. Despite this, it still influences how literature is studied, especially in schools. The last one is, in conclusion, no criticism is a helpful way to study literature by focusing only on the text itself. By paying close attention to details like language, structure, and themes, reader can find the main meaning of work without needing to know about the author's life or the history around it. While some people think this method is too limited, it still gives a solid approach to understanding how a piece of writing work on its own. No criticism has had a lasting impact on how people analyze and appreciate literature. Nah, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah no criticism adalah cara yang bagus untuk membantu belajar literatur. Dengan cara ini kita memperhatikan detail seperti bahasa, struktur, dan tema. Pembaca jadi bisa mengetahui arti utama dari sebuah karya tanpa harus mengetahui tentang kehidupan autor atau sejarah karya tersebut dibuat. Walaupun sebagian orang berpikir cara ini terlalu terbatas, cara ini tetap memberikan pendekatan tentang pemahaman bagaimana tulisan bisa berdiri sendiri. No criticism mempunyai dampak yang panjang dalam bagaimana orang-orang menganalisa dan menghargai literatur. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.